Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar dan mengkaji bahasa Arab dengan menggunakan kitab Al-Jurrumiyah dengan syarahnya yaitu Mutammimah dan Al-Kawakib Ad-Durriyah. Dan pada minggu lalu kita sudah bahas apa itu i'rab ya, dalam konteks bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu ada yang mu'rab, ada yang mabni gitu. Secara detail ya kalau diulas ya bahwasanya isim pada prinsipnya adalah mu'rab, bisa berubah harokat akhir, bisa berubah harokat akhirnya ya. Dan tentu ada pengecualian ya ketika dia berupa isim dhamir, isim isyarah, isim mausul dan lain sebagainya. Pun demikian kemudian fiil gitu atau kata kerja, di mana pada prinsipnya atau hukum asalnya fiil madhi dan fiil amr itu adalah mabni ya, kebalikan dari mu'rab. Dan pada asalnya bahwasanya fiil mudhari' itu adalah mu'rab gitu, kecuali jika dia bertemu dengan nun taukid. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya, di mana huruf itu mabni. Baik, itu adalah review singkat kita akan atau resume kita pada minggu lalu. Ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk ke bab alamatul atau alamatir rafa'. Babu alamatir rafa'. Ya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu matanya. Dhammun wa wawun alifun wan nunu alamatur raf'i biha takunu farfa' bidham mufradal asma'i kaja'a zaidun sahibal ala'i warfa' bihil jam'al mukassar wa ma jumi'a min muannatsin fasalima kadzal mudhari'ul ladzi lam yattasil syai'un bihi kayahtadi wa kayasil warfa' biwawin khamsatan akhuka abukadu malin hamu kifuka wa hakadzal jam'us sahihu fa'rifi wa raf'uma tasniyatun bil alifi. Ya. Jadi sampai itu saja karena yang merah itu sudah pembahasan lain ya. Atau dalam hal ini itu adalah pembahasan dari fi'il mudhari'. Ya, karena kita pagi hari ini kita fokus dulu ke alamatur rafa' ya di beberapa jenis fi'il atau di beberapa jenis kalimat. Maksudnya bukan di kata kerja dulu. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bab alamatir rafa' ada 4. Yang pertama adalah dhammun, yaitu dhammah. Yang kedua adalah wawun. Yang ketiga adalah alifun. Yang keempat adalah an-nun. Baik. Sekarang kita akan coba fahami bersama-sama apa yang dimaksud dengan alamatir rafa'. Apa itu alamatir rafa'? Kita ke kitab Al-Mutammimah.
Nah, bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab untuk mengenal ciri atau tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamat. Yang namanya marfu' atau rofa' itu memiliki 4 ciri. Ya, atau 4 harokat guna mengenali rofa'. Yang pertama adalah ad-dhammatu, ya, yang pertama adalah ad-dhammatu wahyal asal, dan ini adalah asal atau pada umumnya, ya, secara asal itu yang paling dikenal, ya, paling mudah untuk mendeteksi apakah ini marfu itu adalah tanda dhammah. Nah, yang berikutnya wal wawu, adapun wawu, wal alifu ataupun alif, wan nun ataupun nun, dia adalah hiya naibatun anid dhammah. Dia adalah naibah. Naibah itu pendamping dari dhammah. Artinya apa? Dia alamat cabang, alamat cabang. Gitu. Jadi alamat asliyah, ya, itu adalah dhammah. Adapun alamat far'iyah itu adalah wal wawu wal alifu wan nun. Fa amma dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatar raf'i fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhammah, dia akan menjadi ciri rafa' di 4 titik, ya, atau 4 tempat. Awalan fil ismil mufrad. Yang pertama adalah dia akan menjadi alamat rafa' bagi isim mufrad. Ya, isim mufrad itu adalah isim tunggal. Ya, baik muannas ataupun mudzakkar. Munsharifan kana au ghaira munsharif. Baik dia isim ghairu munsharif, ya, atau isim baik dia isim munsharif atau isim ghairu munsharif. Nahwu qala Allahu wa id qala Ibrahimu wa id qala Musa. Ya. Dan kalau kita ingat kata Musa di sini itu pada pelajaran minggu lalu kita sebut sebagai takdiron, lafzan au takdiron. Karena apa? Karena takdirnya dia itu beralamat dhammah, ya. Tapi karena satu dan lain sebab dia tidak muncul dhammahnya, muqaddar. Ya, dhammatun muqaddarah. Kayak al-fatah bagaimana saya sebutkan kemarin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa fi jam'it taksir, yaitu di jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak atau plural, ya, yang tidak beraturan, gitu. Karena jamak itu ada 3, ada jamak beraturan dan tidak beraturan. Yang beraturan atau jamak salim itu dibagi 2, ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas. Munsharifan kana au ghairu munsharif, baik dia munsharif maupun ghairu munsharif. Nahwu qala ashabu Musa, ashabu, qala ashabu Musa. Wa masakinu, masakinu tardawnaha. Wa min ayatihil jawari. Ya. Wa min ayatihil jawari. Sebetulnya bukan al-jawari. Ya, ini karena dalam tanda kutip menyesuaikan dengan harokat Qur'aniyah. Jadi Qur'an itu punya harokat Qur'ani, ya, atau harokat Qur'aniyah. Harusnya itu al-jawari itu ada ya-nya. Al-jawari gitu. Itu ada ya-nya. Tapi di Al-Qur'an memang tidak ditulis. Gitu. Jadi al-jawari min ayatihi gitu. Kita akan coba uraikan di mana di Word, ya. Tapi sampai 4 dulu. Kemudian yang ketiga adalah jam'ul muannas as-salim wa ma hamala alaihi, ya, yaitu jamak muannas salim, ya, dengan wa ma hamala alaihi. Maksudnya adalah hamala alaihi itu adalah wa ma yulhaqu bihi,
Ya, apa-apa yang mirip dengan jamak muannas salim. Kenapa? Karena ternyata muannas salim itu punya ibarat anggota tidak tetap gitu ya. Ibarat anggota dia itu punya anggota yang mirip tapi dia tidak mirip-mirip banget gitu. Makanya dia anggota tidak tetap atau anggota istimewa lah. Dan yang terakhir adalah wa fil fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dia adalah fi'il mudhari' yang tidak diakhiri sesuatu apapun di huruf terakhirnya. Dia juga beralamat marfu. Artinya fi'il mudhari' ya untuk domir huwa ya, huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Ya, atau domir anita pada fi'il mudhari' itu biasanya akan berakhiran dhammah. Baik, jadi ada 4 ya. Jadi ada 4 letak bagi alamatur rafa' yang bertanda dhammah. Baik, kita akan uraikan di Word. Ya. Kita akan uraikan di Word-nya. Baik. Tanda-tanda rafa'. Baik. Ya. Yang pertama tanda rafa'. Yang pertama adalah ad-dhammah. Ya. Wahwal asl. Ya. Wahyal al-aslu. Baik. Yang dhammah ini terdapat pada apa saja? Yang pertama adalah alismul mufrad. Ya. Mudzakkar. Kana au kalau nggak goreng masih ada. Mu'annas. Ya. Munsharifan au ghair munsharif. Yang kedua adalah jam'ut taksir. Yang ketiga adalah jam'ul mu'annas. Yang keempat adalah al-fi'lul mudhari'. Kita mulai ke isim mufrad dulu. Nah, satu-satu yang dirahmati oleh Allah, isim mufrad ini adalah isim tunggal.
baik dia mudzakkar ataupun muannas, laki-laki ataupun perempuan, isim ghairu munsharif ataukah bukan, lafdzan au takdiran, ya, lafdzan au takdiran. Saya tambahkan lafdzan au takdiran, gitu. Lafdzan au takdiran. Baik. Misalnya contoh yang pertama isim mufrad. Misalnya ya, huwa ustadzun. Baik, fokus ke ustadzunnya. Huwa ustadzun. Contoh yang berikutnya misalnya hiya ustadzatun. Muannas ya. Sudah munsharifan atau ghairu munsharif? Ya. Munsharif itu isim, ghairu munsharif itu ismun mamnuun minat tanwin. Jadi isim yang dilarang bertanwin, dilarang bertanwin. Ya. Ini laptopnya agak ini Ustazah, mohon maaf ya. Ini laptopnya agak lambat-lambat dikit. Nah, munsharif ghairu munsharif untuk yang mufrad ini biasanya untuk nama-nama, untuk nama dan wabil khusus nama para nabi biasanya. Nama para nabi yaitu banyak yang isim ghairu munsharif ya. Contohnya Ibrahim gitu. Makanya wa id qala Ibrahimu gitu. Qala Ibrahimu. Ya, Ibrahimu. Ibrahim itu mufrad gitu. Ibrahimu. Gitu. Kalau perempuan misalnya qalat Aisyatu. Nah, qalat Aisyatu. Kemudian lafdzan atau takdiran. Ini semua lafdzan ya. Ini semua lafdzan. Yang takdiran itu contohnya kemarin. Misalnya qalal fata. Qalal fata. Nah, ini adalah yang pertama. Ya, huwa ustadzun. Kalau boleh di i'rab, ustadzun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, kalau boleh di i'rab gitu. I'rab dari ustadzun, ya huwa itu sebagai mubtada. Dia dhamir mubtada. Ustadzun itu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah zahirah. Zahirah itu maksudnya lafziyah. Dia tampak gitu. Hiya ustadzatun sama. Ustadzatun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ibrahim ya Ibrahim sama gitu. Tapi kalau dalam konteks ini dia sebagai fa'il gitu. Ya, Ibrahim fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Mana aminat tanwin li'annahu isim ghair munsharif. Dia tidak ada tanwinnya karena dia isim ghair munsharif, isim yang tidak bertanwin. Kenapa? Lil alamiyati wal ujmah. Karena dia adalah termasuk isim alam. Isim alam itu adalah isim untuk menyebut nama orang, ya. Wal ujmah karena dia adalah bahasa ajam gitu. Qalat Aisyah, ya. Aisyah sama Aisyah adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun
fi akhirih wa mana minat tanwin li'annahu isim ghairu munsharif. Gitu. Lil alamiyati wat tasniyah. Gitu. Sebabnya adalah dia memang nama orang, ya. Nama orang yang harus di anti tanwinkan, wat tasniyah karena dia adalah nama untuk perempuan. Nah, qala al-fata juga sama, fa'ilun. Fa'ilun marfu'un, ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun, bukan dhahirah karena dia enggak nampak, ya, dhammatun muqaddarah, ya. Dhammatun muqaddaratun. Gitu. Nah, sampai di sini mau ada pertanyaan dulu atau mau dilanjut dulu? Gitu. Gimana satu-satu? Lanjut, Ustaz. Lanjut ya. Allah bisa dipahami. Nah, yang berikutnya adalah jam'ut taksir. Ya, jam'ut taksir munsharifan au ghair munsharif. Gitu. Kalau jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Dan saya kira Ustaz juga sudah paham semuanya. Dan karena memang tidak beraturan, memang agak sedikit sukar menentukan jamak sebuah kata. Ya, salah satu solusinya adalah Ustaz melihat kamus atau bertanya kepada yang lebih paham terkait dengan jamak taksir dari sebuah kata. Nah, jamak taksir itu sama, dia akan berakhiran dhamma, gitu. Kalau dalam Quran tadi misalnya qala ashabu Musa, gitu ya. Atau kalau saya misalnya hum tullabun misalnya. Mereka adalah para siswa. Hum tullabun. Atau hum talabatun. Talabatun. Kemudian ini yang munsharif ya, yang ghairu munsharif misalnya tadi masakin wa masakinu tardaunaha. Misalnya banyak masajid gitu. Misalnya hadhihi masajidu. Ya, ini adalah masjid-masjid. Hadhihi masajidu. Nah, ini sama, ini dia isim ghairu munsharif gitu. Cara mengi'rabnya begini, satu-satu. Hum sama, dia posisinya mubtada. Tullab khobar. Jadi khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Li'anahu jam'ut taksir. Tolabah juga tolabatun meskipun ada tak marbuto, ini bukan tak muannas tapi ini adalah tak dari jamak. Tak jadi jenis jamak. Kayak ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ini ada pertanyaan. Ustadz nanya, kebanyakan kedudukan dhamma itu ada di awal kalimat, atau di tengah, atau di akhir kalimat. Atau bukan seperti itu pemahamannya. Jadi memang dhammah di sini itu adalah alamat akhiril kalimat. Jadi alamat atau tanda bagi akhir kata. Ya, kalimat di sini itu bukan
kalimat dalam bahasa Indonesia ya, tapi kata. Jadi tulabun, tolabatun. Ya, ini maksudnya doma itu di sini. Masa jidu gitu. Dan memang dia di setiap akhir huruf dari sebuah kata. Nah, tolabatun ini adalah sama, dia adalah jamak taksir. Dan dia berposisi sebagai khobarul mubtada. Jadi hum mubtada'nya, tolabatun khobarnya. Khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu jam'ut taksir. Masa jidu juga demikian. Masa jidu ini adalah jamak taksir dari masjid. Satu masjid masjidun, dua masjid masjidani, tiga masjid masa jidu gitu, dan harus dhammah doang tanpa tanwin karena dia isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah ismun mamnuun minat tanwin, isim yang tidak boleh bertanwin ya. Nah, masa jidu itu khabarul mubtada marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa mana'a minat tanwin li'annahu ismun ghairu munsharif. Nah, yang menarik adalah wa min ayatihil jawari. Ya, al-jawari. Nah, al-jawari gitu. Kalau di dalam Quran itu adalah wa min ayatihil jawari. Jawarinya tanpa ya. Nah, sehingga kayak di kasroh gitu. Udah mana domahnya? Nah, ini bisa dijawab kalau ini kan lafadz dan harokat Qur'aniyah. Dan memang harokat Qur'aniyah itu berbeda dengan harokat bahasa Arab secara umum gitu. Dan memang itulah letak balaghatul Qur'annya gitu ya. Nah, di sini cara menguraikan adalah kita harus paham al-jawari ini pada prinsipnya dia itu berakhiran ya gitu. Al-jawari gitu. Sehingga kalau mau diurai gitu ya. Kalau mau diurai gitu. Diurainya begini. Wal jawari ya. Wal jawari min ayatillah. Ya. Wal jawari min ayatillah. Kan begitu. Tapi karena Quran itu mendatangkan dengan balaghah Qur'annya yang luar biasa, dibolak-balik letaknya gitu. Wa min ayatihil jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam gitu. Dan kapal-kapal gitu ya. Mereka itu berlayar ya di lautan kal a'lam seperti bendera-bendera. Gitu. Artinya apa? Tapi kita nggak mau masuk ke tafsir lebih jauh ya. Artinya kalau kita ngelihat kapal ya dari jauh gitu ya, memang seolah-olah seperti bendera atau seperti tanda gitu. Itu apa lewat itu kelihatan dari jauh. Tapi sebetulnya bukan di situ letak i'jab ya, atau letak dari mukjizat ya, atau tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Tapi pada lautan gitu. Ya, lautan itu bisa mengantarkan kapal-kapal tersebut ya kemanapun mereka pergi gitu. Dari dekat kelihatan besar, tapi semakin jauh kelihatan kecil gitu. Wal jawari min ayatillah. Jawari itu adalah kapal. Nah, dia itu adalah jamak taksir. Karena apa? Karena tunggalnya itu adalah al-jariyah. Ya. Al-jariyah. Ya. Al-jariyatu kalau muannasnya itu adalah al-jariyatani. Ya. Kalau jamaknya itu adalah al-jawari. Gitu. Tapi ya-nya dihilangkan.
Ya-nya itu dihilangkan kalau di Quran. Apakah ada masalah? Tidak. Gitu. Gitu. Dan memang sering begitu. Contoh di ayat yang lain itu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bukan ya'buduna tapi ya'buduni gitu. Ya, liya'budun. Ya. Di situ tandanya bisa dicek itu bukan liya'budu. Bukan liya'buduna, bukan, tapi liya'buduni gitu. Seolah-olah apa? Dininya ini ada ini. Nah, gitu. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Liya'buduni, kecuali untuk menyembahku gitu. Kalau dalam surat Al-Kafirun itu ada lakum dinukum waliyadin gitu ya. Ya, waliya di nah. Kalau kita kira, ya kita pasti mengiranya waliya atau wali, ya ban bagiku, ya dinun gitu. Dan aku memiliki agama waliyadin gitu. Kita kiranya waliyadinun gitu. Padahal tandanya kalau di Quran itu waliyadini gitu. Tapi karena memang ini hukum mat arid li sukun ya, jadi sehingga wali dan lamnya ini juga ya-nya ini dihidupkan harokatnya. Jadi waliyadin gitu, waliyadin. Gitu. Padahal harusnya ada kasrohnya, dan kasrohnya ini kalau diungkap dia adalah bentuk dari aku, ya, yaitu waliyadini. Jadi liya'buduni untuk menyembahku, waliyadini dan bagiku agamaku, lakum dinukum bagimu agamamu, ya. Waliyadini dan bagiku agamaku. Nah, saya kira itu satu sada yang dirahmati oleh Allah. Ada pertanyaan? Ini tinggal 1 menit. Ya, kita keluar sebentar. Setelah itu kita akan masuk lagi, insya Allah. Afwan Ustadz. Iya. Atau bertanya sekarang dulu atau keluar dulu? Boleh bertanya sekarang. Boleh bertanya sekarang. Wah, baik. Tolabatun itu jama dari tolibatun, bukan? Dari tolibun. Kalau tulab kan jama taksir, tolabatun jama apa? Jama taksir juga. Oh. Jama taksir. Kayak kafirun, orang kafir. Kafirun, kalau 2 kafironi. Kalau jamak kufarun, sama kayak tulabun. Suaranya juga sama, kufarun sama tulabun. Tapi dalam Quran itu kan ada ulaika humul kafaratu. Ulaika humul kafaratu. Nah, kafaroh di sini juga jamak taksir. Jadi al-kafaratu, al-fajaroh. Fajaroh juga sama. Fajirun, fajironi, fujarun. Ya, orang fajir. Gitu. Tapi dia ada punya jamak lagi yaitu fajaroh. Sama kayak tolabah. Tolibun, tolibani, tolabun, ada tolabatun. Gitu. Iya. Maksud saya bisa terkecoh ini kalau misalnya ini Ustadz bisa terkecoh dia itu jadi seperti kalimat mu'annas gitu kan. Afwan pemahaman saya mungkin tolong diluruskan.